Sore yang indah bagi para pendukung Maung Bandung yang menyaksikan laga tim kebanggaannya sukses menghancurkan sang macan di tanah Borneo. Persib mampu membalikan keadaan setelah tertinggal 1 gol. Di sini, ternyata bukan taktik ataupun siapa yang lebih sering melancarkan serangan, tapi siapa yang mampu menjaga mental pemenang sampai akhir pertandingan. Anak-anak Jakarta dibuat frustasi dengan solidnya lini pertahanan Maung Bandung yang dikomandoi El Capitano Federico Barba. Barba bermain begitu tenang sampai membuat para barisan lini serang macan Kemayoran tak berkutik di hadapannya. Barba menunjukkan ketenangan khas bek Italia yang tanggung dan tak mudah panik. Excel Runtukahu yang diplot sebagai juru gedor sampai tak berkutik di hadapannya. Di sisi lain, Adam Alis yang tengah on fire di laga ini menunjukkan kelasnya sebagai seorang gelandang pengangkut air. Brace-nya ke gawang tim asal kelahirannya itu tak meruntuhkan sikap profesionalnya. Gilanya, ia selebrasi di hadapan The Jackmania yang hadir di Stadion Segiri. Mari kita ulas selengkapnya betapa panasnya laga ini. Sepanjang 90 menit laga berjalan, sorot lampu stadion seolah hanya tertuju pada satu sosok di jantung pertahanan Persib, Federico Barba, sang Barba yang tampil bak gladiator. Sejak peluit pertama dibunyikan, ia tidak memberikan ruang sedikit pun bagi lini depan macan Kemayoran untuk bernafas. Setiap pergerakan striker Persija selalu membentur tembok kokoh yang ia bangun dengan kedisiplinan tingkat tinggi. Kita melihat bagaimana frustasi mulai merayap di wajah para pemain depan lawan. Duel udara dimenangkan, tackle bersih dilakukan, dan intercept yang krusial membuat serangan balik Persija patah di tengah jalan. Berkali-kali striker lawan mencoba mencari celah. Namun, sang Barba selalu berada di posisi yang tepat. Ia bukan hanya bertahan dengan fisik, tapi juga dengan mental yang menjatuhkan nyali lawan. Ketangguhannya malam itu benar-benar menjadi momok yang mengubah ambisi gol menjadi rasa putus asa yang mendalam bagi publik tuan rumah. Namun, puncak dari segala drama malam itu terjadi ketika bola bersarang di jala gawang lawan. Di tengah gemuruh teriakan pendukung tuan rumah, Adam Alis muncul sebagai aktor protagonis yang membungkam seisi stadion. Bukan cuma 1, tapi 2 gol. Gol yang ia ciptakan bukan sekedar angka di papan skor, melainkan sebuah pernyataan kemenangan yang telak. Tanpa rasa gentar, Adam Alis melakukan sesuatu yang akan diingat dalam sejarah rivalitas ini. Ia berlari, meluapkan emosinya, dan melakukan selebrasi tepat di hadapan tribun The Jackmania. Sebuah pemandangan yang memicu adrenalin sekaligus membuktikan betapa kuatnya mentalitas pemain Persib di bawah tekanan ribuan supporter lawan. Selebrasi itu bukan hanya soal provokasi, melainkan pembuktian bahwa Maung Bandung memiliki taring yang tajam dimanapun mereka berpijak. Stadion yang tadinya berisik, seketika hening menyaksikan kebanggaan tim tamu yang berkibar dengan gagah. Skor akhir 2-1 menjadi bukti sahih dominasi dalam laga penuh tensi ini. Kemenangan di laga klasik ini bukan sekedar perayaan sesaat, namun sebuah langkah krusial dalam perburuan gelar kasta tertinggi. Dengan tambahan 3 poin dari markas rival abadi, jalan menuju podium juara kian terbuka lebar. Dan di akhir laga, aksi nakal Beckham sedikit membuat para pemain Persija kepanasan setelah Etam berselebrasi di hadapan kiper Persija. Persib Bandung kini tidak hanya membawa pulang kemenangan, tapi juga membawa pesan kepada seluruh pesaing di Liga bahwa mereka adalah kandidat terkuat peraih trofi. Konsistensi, taktik yang matang, dan mental juara yang ditunjukkan malam ini menjadi modal berharga untuk menyapu bersih sisa laga musim ini. Namun, setelah menaklukkan Jakarta, tak ada lagi keraguan bahwa sang Maung Bandung sedang berlari kencang menuju tahta juara Super League. Persaingan kian memanas dan Maung Bandung siap menerkam siapapun yang menghalangi jalan mereka. Pertandingan sebesar El Clasico selalu membutuhkan mental baja, bukan hanya dari pemain, tapi juga dari sang pengadil. Untuk meminimalisir kecurigaan akan keberpihakan, PSSI dan pengelola liga memutuskan untuk menerjunkan wasit asing. Nama yang terpilih adalah Firdavs Norsafarov, seorang wasit asal Uzbekistan yang sebelum laga diharapkan mampu mendinginkan tensi tinggi antara macan Kemayoran dan Maung Bandung. Siapa sebenarnya Firdavs Norsafarov?
Jika kita menilik rekam jejaknya, wasit ini bukanlah orang baru di kancah internasional. Ia merupakan wasit lisensi FIFA yang sering memimpin laga-laga krusial di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia dan Liga Champions Asia. Di negaranya, Uzbekistan, ia dikenal sebagai sosok yang sangat ringan tangan dalam mengeluarkan kartu. Nur Safarov memiliki reputasi sebagai wasit yang tidak segan menghentikan permainan secara mendadak jika merasa integritasnya diganggu, sebuah gaya kepemimpinan yang seringkali dianggap terlalu kaku bagi atmosfer sepak bola Indonesia yang eksplosif. Dalam laga tadi, kita melihat bagaimana Nur Safarov berkali-kali memberikan keputusan yang mengundang protes keras dari kedua belah pihak. Bagi kubu Persija, beberapa keputusan pelanggaran di area vital dianggap terlalu lunak, sementara bagi Persib, mereka merasa Nur Safarov terlalu mudah meniup peluit saat pemain mereka sedang melakukan transisi cepat. Rekam jejak Nur Safarov menunjukkan bahwa ia memang memiliki kecenderungan untuk memegang kendali penuh dengan cara yang otoriter. Di kancah Asia, ia pernah menuai kontroversi saat memimpin laga antar klub di Timur Tengah, di mana ia memberikan penalti di menit-menit akhir yang dianggap goib oleh tim yang bertamu. Kehadirannya di El Clasico kali ini awalnya dipandang sebagai solusi untuk meningkatkan standar liga, namun melihat reaksi netizen dan ofisial tim pasca pertandingan, tampaknya status wasit asing tidak menjamin jalannya laga bebas dari hujatan. Apakah Nur Safarov gagal memahami kultur sepak bola kita? Ataukah memang rekam jejaknya yang tegas itu tidak cocok dengan tensi tinggi El Clasico yang selalu penuh drama fisik? Satu yang pasti, nama Firdavs Nur Safarov akan lama diingat oleh Jakmania dan Bobotoh sebagai sosok protagonis sekaligus antagonis di malam yang dingin ini. Di tengah pekatnya berita tentang wasit dan sanksi, muncul sebuah kabar yang bagaikan oase bagi pendukung Persib Bandung. Sebuah berita yang mungkin terdengar seperti fiksi, namun memiliki dasar emosional yang kuat. Nama Tijani Renders, gelandang berbakat yang kini merumput di Liga Inggris bersama Manchester City dan menjadi pilar timnas Belanda, tiba-tiba dikaitkan dengan Mong Bandung. Kabar ini bermula dari kedekatan emosional antara Tijani dan adiknya, Eliano Renders, yang sudah lebih dulu merasakan atmosfer sepak bola Indonesia. Dalam sebuah wawancara atau pernyataan yang kini viral, tersirat niat Tijani untuk bisa bermain di klub yang sama dengan adiknya suatu saat nanti. Dan klub itu tidak lain adalah Persib Bandung, tim yang kini menjadi pelabuhan Eliano. Tentu saja, secara logika profesional dan nilai pasar, kepindahan Tijani saat ini mungkin terlihat mustahil. Harga pasarnya mencapai ratusan miliar rupiah, jauh melampaui total anggaran satu klub Liga 1 sekalipun. Namun, dalam sepak bola, niat adalah awal dari segala kemungkinan. Tijani melihat betapa luar biasanya dukungan Bobotoh terhadap adiknya. Ia melihat fanatisme yang tidak ia temukan bahkan di Eropa sekalipun. Keinginan untuk menyusul Eliano bukan hanya soal karir, tapi soal ikatan persaudaraan yang ingin ia satukan di bawah panji biru Persib. Jika ini benar-benar terjadi di masa depan, maka sepak bola Indonesia akan berada di peta dunia dengan cara yang sangat berbeda. Bayangkan, dua bersaudara kelas dunia bermain di satu lapangan, membela satu logo yang sama di hadapan puluhan ribu supporter fanatik. Bagi Persib, rumor ini adalah suntikan moral yang luar biasa. Meski saat ini masih sebatas niat dan keinginan emosional, kabar ini telah memberikan harapan baru bahwa Liga Indonesia dan khususnya Persib Bandung memiliki daya tarik magis yang mampu membuat pemain sekelas Bintang City sekalipun melirik ke arah kita. Jika Nur Safarov menjadi sorotan di atas lapangan, maka Maklok menjadi pusat badai setelah pertandingan usai. Sang kapten Persib Bandung, yang juga merupakan ikon penting bagi timnas Indonesia, kini berada dalam posisi yang sangat sulit. Statement candaannya yang mengajak Bobotoh untuk away day berbuntut panjang. Ketua The Jakmania tidak tinggal diam. Surat protes resmi langsung dilayangkan ke meja PSSI. Tuntutannya jelas, hukuman berat bagi Maklok atas tindakannya yang dianggap mencederai nilai-nilai sportivitas dalam laga El Clasico. Tekanan publik begitu masif di media sosial membuat Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi tidak memiliki pilihan selain memberikan respon instan.
Yunus Nusi menyatakan bahwa PSSI telah menerima surat protes tersebut dan akan segera meneruskannya ke Komite Disiplin. Kami tidak akan tebang pilih. Jika ada bukti kuat mengenai pelanggaran perilaku, Komdis akan memprosesnya sesuai regulasi yang berlaku. Tegas Yunus Nusi dalam keterangan pers singkatnya. Gerak cepat Yunus Nusi ini menunjukkan bahwa federasi ingin menjaga suasana tetap kondusif pasca laga agar tidak terjadi eskalasi kericuhan di tingkat supporter. Bagi Mark, ini adalah ancaman serius. Kehilangan sang jenderal lapangan tengah untuk beberapa pertandingan ke depan akan menjadi kerugian besar bagi Persib yang sedang berjuang di papan atas. Namun, bagi publik sepak bola, ini adalah ujian bagi ketegasan Komdis PSSI. Apakah mereka berani menjatuhkan sanksi berat kepada pemain bintang berlabel timnas? Ataukah ini hanya akan berakhir sebagai teguran administratif? Kecepatan Yunus Nusi dalam merespon protes ini menjadi sinyal bahwa kasus Klok akan menjadi prioritas utama. El Clasico kali ini memang telah berakhir, namun ceritanya akan terus bergulir di meja sidang PSSI diingatan para pendukung tentang kepemimpinan Nur Safarov dan dalam mimpi-mimpi indah tentang kedatangan bintang dunia ke tanah Pasundan. Kita belajar satu hal malam ini, sepak bola bukan hanya tentang strategi 11 lawan 11, tapi tentang keadilan yang diperjuangkan, etika yang dijunjung tinggi, dan mimpi yang terus dipupuk. Persija dan Persib telah memberikan segalanya. Air mata, keringat, dan amarah telah tumpah di lapangan. Sekarang, giliran otoritas yang bekerja untuk menyelesaikan sengketa, dan giliran kita untuk terus mengawal jalannya Liga agar tetap berada pada koridor yang benar. Apakah Mark akan benar-benar absen panjang? Apakah wasit asing seperti Nur Safarov masih layak dipertahankan? Dan mungkinkah Tijani Renders akan benar-benar mendarat di Bandung? Waktu yang akan menjawab semuanya.